Inilah tambang emas yang berada di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. PT Bumi Suksesindo atau BSI selaku operator tambang emas itu akan segera memproduksi emas di Gunung Tumpang Pitu pada akhir tahun 2016. Untuk tahap pertama, hanya 194 hektar yang akan dieksploitasi. PT BSI mengaku sudah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan terbuka seluas 994 hektar. Tidak heran, beberapa bulan terakhir, perhutani terus membersihkan lahan di area tahap pertama seluas 194 hektar. Tahap pertama akan dimulai pada akhir 2016 dengan kapasitas produksi sekitar 2 juta ton per tahun dengan kandungan emas 0,9 gram per ton. Proyek yang akan dikerjakan PT BSI selama 8 hingga 9 tahun itu diperkirakan akan mencapai target produksi 24 juta ton. Kandungan emas di Tumpang Pitu ini bahkan disebut-sebut sebagai yang terbesar kedua setelah Freeport. Kandungan tersebut dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan pengambilan sampel di beberapa titik. Penyusunan AMDAL pertambangan dilakukan dengan menggandeng Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Brawijaya Malang sebagai konsultan. Sementara untuk pengolahan biji atau smelter, PT Bumi Suksesindo masih bernegosiasi dengan PT Aneka Tambang Tbk dan belum berencana untuk membangun pabrik pengolahan sendiri. Teknologi yang digunakan diklaim relatif ramah lingkungan dan tidak menyisakan tiling. Sebelum jatuh ke tangan PT BSI, PT Indo Multiniaga atau IMN telah mengantongi izin kuasa eksplorasi pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. Disebutkan, potensi emas di gunung tersebut mencapai 2 juta ons dan potensi perak mencapai 80 juta ons. Nilai tambangnya ditaksir sekitar 5 miliar dolar Amerika atau lebih dari 50 triliun rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Meski dikabarkan sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia, ahli geologi menyebut kandungan emas di Gunung Pitu, Banyuwangi tidaklah banyak. Pakar geologi menekankan pentingnya sosialisasi agar pertambangan tidak mendapat penolakan dari warga. Tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sempat mendapat penolakan dari warga sekitar. Warga menuntut tambang tersebut ditutup. Padahal kabar yang beredar, tambang emas itu merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Meski demikian, ahli geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Amin Widodo, menilai kandungan emas di Banyuwangi tidaklah banyak, namun secara ekonomis cukup menguntungkan. Kalau kandungannya sendiri, jelas kalau dibandingkan dengan di luar, ini sangat sedikit, jadi sangat sedikit. Tapi kalau misalnya dari suatu perusahaan itu melihat dari jumlah tadi, kalau jumlahnya ini memungkinkan, setelah dihitung itu memungkinkan, maka itu termasuk yang ekonomis. Berarti maka dilakukan penambangan seperti yang terjadi di Banyuwangi kemarin. Amin menekankan pentingnya studi sosial dan sosialisasi sebelum dimulainya pertambangan agar tidak terjadi penolakan dari warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Kita ke informasi. Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya ke Pak Syarojudin Abbas. Pak Syarojudin Abbas, ini kalau kita lihat MKD sekarang ini posisinya, ini siapa yang bertaruh sebenarnya? Kalau memang MKD ini adalah Mahkamah Kehormatan Dewan, apakah ini untuk menjaga marwah dan kehormatan anggota Dewan, atau membuktikan bahwa anggota Dewan tidak punya kehormatan? Saya lebih cenderung yang pertama, bahwa ini membela kehormatan DPR. Kadang kalau salah ngomong nanti diseret ke MKD loh. Membela kehormatan DPR. MKD membela kehormatan dan menjunjung tinggi etika. Cara MKD sekarang mereaksi dan merespon tuntutan masyarakat dan pemerintah untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang situasi Setia Novanto, saya kira di situ mengandung dua kepentingan besar tadi. Yang pertama, bahwa ini bukan soal prosedural dan bukan soal normatif di DPR. Memang betul ada kehormatan yang ingin coba ditegakkan oleh DPR di situ.
Tetapi ada satu hal lagi yang sangat penting dilihat, di belakang itu adalah soal menjaga pertarungan berbagai kepentingan yang terlibat di situ. Siapa yang terlibat dalam pertarungan? Saya tidak tahu persis, kita susah mendefinisikan nama besar itu. Tetapi jika yang kedua ini pertarungan di MKD ini ternyata pada akhirnya menyatakan bahwa Setia Novanto itu menyalahi etika DPR, sebagai ketua DPR ternyata dia memerankan peran-peran yang lain di luar itu, maka Setia Novanto akan terpojok secara institusional dan terpojok sebagai politisi. Ya. Dalam kita bicara dalam itu konteks Golkar. Dan saya kira kalau saat ini sudah melibatkan koalisi Merah Putih. Ini maksudnya Golkarnya ARB sama Golkarnya A. Agung Laksono, begitu? Bisa dua-duanya, saya kira ini soal... Termasuk itu yang bertarung? Saya kira bukan itu yang bertarung. Oh. Tetapi jauh lebih besar dari itu. Lebih besar dari koalisi? Dia sudah melibatkan koalisi Merah Putih di situ. Dia ternyata di backup habis oleh koalisi Merah Putih. Tapi kan tadi Pak Syarifudin mengatakan ini tidak ada fraksi, tidak ada koalisi segala macam. Apakah itu sebenarnya malah memberi clue bahwa ini pertarungan koalisi? Enggak. Memang secara normatif Pak Syarifudin berbicara sebagai anggota MKD. Ya. Itu harapan ideal dari Pak Syarifudin Suding bahwa sebaiknya untuk menjunjung tinggi etika di DPR, kehormatan Dewan, maka sebaiknya melepaskan baju-baju primordial kepartaian. Oke? Itu harapan Pak Syarifudin. Boleh saja berharap begitu, tetapi dalam kenyataannya pergantian sejumlah nama itu adalah mengindikasikan secara terbuka kepada publik bahwa di situ sedang ada misi besar yang diemban oleh setiap anggota DPR dari partai-partai itu. Dalam arti bahwa Nasdem sendiri, misalnya Nasdem sendiri mengganti Akbar Faisal di situ. PDI sendiri mengganti salah satu anggotanya, Nah, Pak Prakosa. Nah, dan diganti oleh profil-profil yang cukup vokal, cukup berpengaruh dan cukup terlihat punya latar belakang hukum dan petarung di Dewan. Artinya ini sasarannya untuk menyerang Setia Novanto. Sasarannya adalah untuk memenangkan pertarungan di internal MKD. Karena tidak mungkin akan bulat di MKD ini dalam posisi saat ini, pada akhirnya akan voting juga. Dari 17 anggota itu, misalnya, ini akan mengarah ke mana? Apakah mengarah pada tindakan preventif Dewan dan Koalisi Merah Putih untuk menghentikan kasus Novanto ini sampai di MKD, atau misalnya dengan memberikan teguran halus misalnya dan tetap mempertahankan Setia Novanto di Dewan. Atau yang paling pertama kemarin kan soal Donald Trump kan? Lah iya, sekarang begitu lagi kan? Atau lebih tinggi dari situ misalnya. Iya, tetapi mungkin tidak sampai pada rekomendasi. Nah, menurut Anda dengan 3 orang yang diganti dari fraksi Golkar ini tujuannya kemana? Arahnya memperkuat atau malah memperlemah Setia Novanto? Saya kira akan terus membela. Membela Setia Novanto. Ini adalah mengganti petarung di lapangan, Bayangan saya begitu. Petarung yang hadir sekarang lebih kuat, lebih petarung begitu? Saya kira akan diarahkan begitu. Diarahkan untuk bertarung lebih keras lagi di MKD untuk memastikan memproteksi Setia Novanto supaya tidak bergeser keputusan MKD ini ke arah yang diinginkan oleh kelompok PDIP, Nasdem, dan lain-lain. Tentu saja. Jadi pertarungan koalisi juga terbaca di sini kan. Ini soal status atau nasib Setia Novanto akhirnya seperti apa begitu? Nah, ya itu dia. Kalau Setia Novanto ternyata diberi sanksi yang cukup tegas oleh MKD, maka Setia Novanto akan menghadapi tahap selanjutnya. Misalnya, seberapa pantaskah dia tetap dipertahankan menjadi ketua DPR? Jadi kalau ternyata dipersoalkan posisi ketua DPR-nya, padahal itu salah satu andalan representasi kekuatan politik Koalisi Merah Putih di DPR, maka itu akan hilang, itu resikonya. Risiko lebih lanjutnya lagi, jika ternyata bergulir ke arah situ, langkah ketiganya adalah kemungkinan akan ada keterlibatan hukum di situ terhadap Setia Novanto. Artinya jika sudah mulai masuk ke aspek hukum itu, maka
orang-orang yang selama ini di belakang Iya. Akan terseret. tiba-tiba muncul satu-satu. Bisa Termasuk jadi. wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Ada 2 wakil ketua yang selama ini bersuara cukup keras mendukung Setia Novanto, begitu? Ya belum, kita belum tahu kita tidak sampai tahu, sejauh kan? mana, tetapi bisa saja Setia Novanto akan mencoba memanfaatkan jaringan kekuatan apapun yang ada di dalam network power Yang dan dia pengaruh miliki. dia yang dia miliki untuk coba bertahan. Nggak mungkin dia Dan mau ya, pasrah begitu kan? Tentu, tidak Walaupun mungkin. dia diseret atau tenggelam, dia pasti akan nyari teman, begitu kan? Ya, apalagi teman-teman itu yang jelas-jelas langsung terkait dengan pertarungan pengaruh dalam hal penentuan perpanjangan kontrak Freeport ini. Oke, artinya yang Anda sebut teman-teman itu tadi berarti orang-orang yang selama Setia Novanto berkasus dengan etikanya ini yang akan masuk ke MKD juga orang-orang yang banyak bersuara. Itu teman Setia Novanto menurut Anda? Saya tidak tahu persis, dia belum punya data yang menghubungkannya langsung. Tetapi tidak mungkin Setia Novanto hanya Main bermain sendiri. sendiri untuk kasus lobby Freeport ini. Oke. Tidak mungkin sendiri. Iya. Mesti ada kelompok pemain ekonomi di belakangnya atau kekuatan politik yang langsung. Betul. Ini menjadi soal akses bagian ekonomi integrasi. soalnya kan? Persis. Ya, tapi yang jelas nggak mungkin Anda dan saya begitu kan? saya akan minta pendapatnya Pak Sarifudin Suding dulu seperti apa. Pak Sarifudin, silakan komentar Anda. Iya, saya kira saya setuju ya dengan pandangan Pak Sirajuddin ya. Pertama, kasus ini memang high profile ya. Ini cukup mendapatkan perhatian publik ya, dan saya kira juga semua praksi-praksi yang ada di Dewan juga paling tidak ingin membuktikan ya bahwa ada suatu keseriusan ya dalam hal penanganan kasus ini. Apakah keseriusannya itu dalam rangka untuk membongkar kasus ini secara utuh sehingga masyarakat atau publik pun mengetahui tentang konstruksi apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, ataukah hadir di situ dalam rangka untuk melakukan pembelaan ya. Nanti perjalanan sidang MKD lah yang akan membuktikan itu semua ya. Nah, apakah Pak tapi Sarifudin, satu hal yang sidang MKD pasti juga bahwa bisa memunculkan nama-nama yang oleh Bambang Susatyo dianggap sebagai nama-nama orang besar dan populer di Republik Indonesia ini yang katanya bisa mengerikan kalau disebut semua nama-namanya ini? Iya, saya kira memang ya ketika saya juga sudah mendapat informasi ya tentang rekaman yang utuh 120 menit itu, karena yang baru diserahkan kemarin ini kan baru penggalan ya. Baru rekaman hanya sekitar 12 menit ya, belum secara utuh. Saya juga mendapatkan informasi bahwa banyak nama-nama yang ada dalam durasi 120 menit itu yang memang disebut-sebut gitu loh ya dalam kaitan kasus ini. Dan apa yang dikatakan oleh Bambang Susatyo itu bisa saja mengandung kebenaran gitu loh. Tapi saya kira nanti dalam proses MKD lah ya, yang akan membuktikan itu. Kira-kira nama-nama siapa saja yang ngeri-ngeri sedap itu yang bisa Anda sampaikan ke publik? Ya, saya kira nama-nama yang sudah muncul ke permukaan ya, sudah sering disampaikan di publik ya. Ada nama Pak Luhut di situ yang sering disebut-sebut. Ya, ada juga nama Pak Yusuf Kalla, ada Pak Jokowi, ada juga nama Pak Darmo. Siapa Pak Darmo kita nggak tahu. Lalu kemudian juga ada Reza Khalid ya, siapa Reza Khalid kita juga belum tahu siapa orangnya. Itu kan nama-nama yang dicatut. Tapi Pak. Artinya setelah mendengar rekaman 120 menit itu, apakah ada nama-nama lain yang mungkin menyangkut orang besar, politisi, atau yang seperti Bambang Susatyo katakan tadi bisa geger Republik Indonesia ini? Iya, makanya kan kita belum membuka ini semua. Paling tidak ini kan butuh proses ya. Jangan kita mendahului. Saya ini anggota Mahkamah Kehormatan ya. Saya tidak ingin mengambil suatu kesimpulan lebih awal sebelum proses ini dilalui dalam proses pemeriksaan di MKD kan begitu. Tapi yang jelasnya bahwa durasi 120 menit itu memang banyak menyebut nama kan begitu. Baik, Pak Sarifudin tetap bersama kami. Saya akan kembali ke Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.